Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syaa min syai'in ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita akan melanjutkan kajian tafsir motivasi kita yang yaitu ayat kedua dari surah Al-Fatihah Al-Baqarah. Kalau sebelumnya tentang ayat pertama dari surah Al-Baqarah yaitu Alif Lam Mim yang saya anggap sebagai satu ayat yang unik gitu, karena menimbulkan kontroversi, tapi tak satu pun yang bisa menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dalam kandungan itu. Nah, sekarang adalah surah yang kedua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab itu, dzalikal kitabu la, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini saya ingin memberi topik tentang ayat ini, kajian tentang ayat ini dalam konteks dalam rangka mengambil motivasi baliknya, spirit di baliknya adalah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Nah, yang pertama, bahwasanya pada dasarnya seluruh kitab-kitab wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi, seperti Taurat misalnya, diturunkan kepada Nabi Musa dan umatnya, itu Bani Israel pada waktu itu. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan umatnya. Itu kemudian Taurat, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dan umatnya. Itu semuanya sebagai petunjuk, bimbingan, petunjuk hidup bagi mereka. Nah, begitu juga dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi lebih luas lagi, yaitu kepada umat manusia sebagai wahyu penutup, dan sebagai petunjuk hidup, khususnya hudan lil muttaqin, itu bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ini mengandung penegasan akan satu, keautentikan Al-Quran, keaslian Al-Quran. Itu penegasannya sebagai kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir. Kenapa disebut sebagai kepada Nabi yang terakhir? Berarti tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, apalagi Rasulullah. Tapi penerusnya banyak, dan satu pun tidak memiliki otoritas yang mutlak untuk menggantikan Nabi. Tapi pewarisnya banyak. Otoritas mutlak seperti Nabi juga tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu pesan-pesan Allah yang terkandung di dalamnya, yaitu dalam Al-Quran itu,
ya kita yakini, tidak boleh diragukan lagi. Itu penegasan yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Jangan sampai meragukan wahyu Allah yang bernama Al-Quran ini. Karena apa? Khususnya Al-Quran ya. Karena apa? Bahwasanya Quran itu bagian dari rukun iman dibanding di samping kitab-kitab yang lain. Tapi sekarang yang terakhir yang berkaitan dengan yang pertama yaitu yang masih otentik adalah Al-Quran. Yang kedua, poin yang ketiga dari selanjutnya, bahwasanya karakter Al-Quran itu dalam surah ini, dalam ayat ini yang disebutkan pertama kali dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ini adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk, yaitu petunjuk hidup, sebagai guide of Allah, petunjuk Allah, bukan kitab sejarah, bukan kitab ilmiah, bukan jimat dan lain sebagainya, tapi adalah dia sebagai hudan, khususnya untuk siapa? Khususnya untuk hudan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa disebut bertakwa? Tentu bagi mereka yang tidak suka, bagi mereka yang tidak, yang membencinya, bagi mereka yang melihatnya saja tidak mau, yang melihatnya saja sudah enak, tidak suka, tidak akan jadi petunjuk. Karena itu dekati dia. Kalau jika ia ingin menjadi petunjuk, dekati dia, cintai dia, baca dia, kaji dia, telusuri maknanya, gali hikmahnya, gali motivasi di dalamnya, maka dia akan menjadi petunjuk. Itulah bagian dari orang yang bertakwa, tentunya beriman dulu. Karena itu, agar Quran menjadi petunjuk hidup bagi kita, maka jadikan dia sebagai sahabat, jadikan dia sebagai kawan, jadikan dia sebagai kawan dialog, maka dia juga akan bereaksi menjadi sebagai petunjuk bagi kita semua. La raiba fi, dan ini. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.